Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya inilah, ini akan menjadikan Allah mencintai kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari, dan hambaku, kata Allah di dalam hadis qudsinya, dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita kaji kitab Al-Minahu Al-Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, yakni adalah amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesehari-harian. Kemarin sudah kita bahas adalah amalan-amalan yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum fajar. Apa saja yang disunnahkan? Jadi ketika amalan-amalan ini kita laksanakan, ya, ternyata akan menjadikan Allah cinta kepada mereka yang itba, mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang senantiasa memelihara sunnah dan melaksanakan sunnah nabinya. Nah, di pembahasan berikutnya ini adalah dijelaskan di dalam kitab ini, wasanian waktul fajri, dan di pembahasan yang kedua ini adalah amalan-amalan sunnah di waktu fajar. Maksudnya adalah di waktu fajar shadiq. Amalan sunnah apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladankan kepada kita, dan kita disunahkan untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam amalan-amalan di waktu fajar ini adalah terdiri dari beberapa amalan yang
ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis-hadisnya. Yang pertama adalah al-adzanu, yakni adalah azan. Jadi ketika sudah memasuki fajar shadiq tiba, maka disunnahkan untuk azan. Azan ini adalah iklan, pemberitahuan waktu masuknya sholat subuh. Nah, sunnah-sunnahnya apa? Yang pertama, mutaba'atul muazzin. Sunnah yang pertama berkaitan dengan azan ini hendaklah kita mengikuti al-muazzin, yakni muazzin. Maksudnya ketika muazzin itu azan, kita mengikuti, kita dengarkan, lantas kita tirukan sesuai dengan bacaan azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Ya, misalkan muadzin ketika mengkumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah kita dengarkan, kemudian kita tirukan sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sampai nanti adalah hayya 'alas shalah, ya ditirukan sama 2 kali, kemudian hayya 'alal falah, ya hayya 'alas shalah ditirukan dengan la haula wala quwwata illa billah, ya ini 2 kali. Kemudian setelah hayya 'alal falah juga la haula wala quwwata illa billah, sampai nanti adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu kita dengarkan, kemudian kita ikuti. Yusannu liman sami'al adzan ayyaqula misla ma yaqulul muadzin. Ya. Jadi disunnahkan bagi orang yang mendengar azan untuk mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin, ya, kecuali adalah lafaz la haula tadi, yang hayya 'alas shalah, ya hayya 'alal falah, itu kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini li hadisin Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar bin As. Ya, jadi Abdullah bin Amr bin As, mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepadanya. Sesungguhnya Abdullah bin Amr bin As mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul." Ya, apabila kamu mendengarkan muadzin, maka ucapkan semisal yang diucapkan oleh muadzin. Ini di dalam hadis Muslim, halamannya ini di nomor 2384. Ya. Jadi apa yang diucapkan oleh muadzin maka kita dengarkan, lantas kemudian kita tirukan, kecuali pada lafaz tadi lafaz hayya 'alas shalah, ya itu dengan membaca la haula wala quwwata illa billah. Juga hayya 'alal falah, kemudian juga kita dengarkan dan kemudian kita tirukan dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Wa hadisun Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga di nomor 385.
Hadis yang berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala, berkata Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza qala al muadzinu Allahu akbar Allahu akbar, apabila muadzin mengumandangkan azan Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian juga mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, qala, kemudian hendaklah kamu mengucapkan sama asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala, ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi untuk yang mendengarkan, untuk kita juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tsumma qala, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, qala, lantas kemudian kita yang mendengarkan muadzin mengucapkan itu, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, ya, qala, kemudian orang yang mendengar pun hendaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala, kemudian ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, ya, qala, kemudian lantas orang yang mendengarkan sama mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Ya, ini tsumma qala, ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, qala, lantas orang yang mendengarkan, kita yang mendengar juga mengucapkan la ilaha illallah, ya, min qalbihi, ya, di dalam hatinya. Orang yang melakukan itu dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Jadi ketika kita mengikuti, menirukan, termasuk kita nanti kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya adalah kita akan masuk surga. Ini kan luar biasa. Luar biasa sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang Jumatan itu yang tertinggal, ya mungkin karena pas lagi sibuk, ya, kemudian Jumatannya ketinggalan, saat itu sudah imam atau khatib berada di mimbar, lantas muadzin azan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah lantas kita sholat? Ya, ini adalah tahiyatul masjid, itu juga diperintahkan. Yang kedua, apakah kita menunggu sebentar, menunggu azan yang dikumandangkan oleh muadzin, itu juga diperintahkan. Juga mendengar khutbah itu juga diperintahkan. Ketika tiga-tiganya diperintahkan semua, makanya ada ulama yang mengambil cara adalah dengan cara diabaikan azannya, kemudian lantas dia itu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, sebagaimana Syekh Utsaimin. Tetapi itu pendapatnya. Tetapi ulama-ulama yang lain termasuk ditarjih itu tidak begitu, tetapi mendengarkan azan terlebih dahulu. Karena apa? Orang yang mendengarkan azan itu akan mendapatkan syafaat. Perintahnya ketika azan, muadzin azan, kita diminta untuk mendengarkan, kemudian menirukan, setelah itu berdoa.
orang yang melakukan itu adalah halal baginya, adalah masuk surga, halal mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini kan eman sekali ketika kita tidak mendengarkan, toh nanti kita akan mendapatkan bagian yang banyak ketika dari khotib untuk mereka adalah khutbah. Jadi sehingga kita bisa melaksanakan 3, mendengarkan azan, ya, dapat pahala keutamaan. Setelah itu kemudian melakukan sholat, yakni tahiyatul masjid, mendapatkan suatu keutamaan. Yang ketiga mendengarkan khutbah, kita juga mendapatkan keutamaan. Nah ini sehingga dari adanya hadis yang 3 ini, ya, maka ketika itu bisa dilaksanakan, itu akan menjadi bagus. Jadi makanya di dalam kaidah usul fikih ada kaidah i'mal dalil lain aula min i'mal ahadima. Mengamalkan 2 dalil, ya, mengamalkan 2 dalil atau lebih, apabila itu bisa kita laksanakan semua dalil-dalil hadis itu, perintah Nabi, aula, itu lebih bagus, lebih utama daripada mengamalkan 1 hadis, meninggalkan 1 hadis. Kalau dalam konteks ini tadi, mengamalkan 1 hadis, yakni sholat tahiyatul masjid, tetapi meninggalkan hadis, yakni untuk mendengarkan azan. Tetapi kalau dua-duanya bisa kita laksanakan, itu lebih utama. Wis mendengarkan dari azan akan mendapatkan syafaat dari Nabi, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid yang diperintahkan juga mendapatkan pahala, mendengarkan khutbah juga mendapatkan pahala, sehingga semua bisa kita laksanakan. Makanya dalam kaidah usul fikih, ya, i'mal dalil lain aula min i'mal ahadihima. Ya, ini saya berpendapat seperti itu sebagaimana di dalam tarjih, ya. Kalau memang pendapatnya Utsaimin, kita diperintahkan untuk salat tahiyatul masjid dengan meninggalkan, mengesampingkan adzannya. Tetapi tadi saya tidak sependapat dengan itu. Kenapa? Sesuai dengan kaidah usul fikih tadi. Kalau hadis itu dua-duanya bertentangan, atau 3 hadis itu bertentangan, ya, dengan cara pertama adalah dengan jalan thariqatul jam'i, menjamak agar hadis itu bisa dilaksanakan semua, diamalkan semua. Ketika tidak bisa dilaksanakan itu, ya, kemudian lantas menggunakan kaidah tarjih, memilih hadis yang lebih unggul, ya, yang lebih sahih, itu yang diamalkan. Termasuk dalam hal ini tadi adalah lebih utama adalah mendengarkan azan dahulu, karena fadilahnya yang luar biasa, ya, akan mendapatkan syafaat dari Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini tadi adalah dakhalal jannah, akan dimasukkan surga, iman kalau itu kita tinggalkan. Lebih utama lagi ketika datangnya kita lebih awal, tidak pada saat azan, waktu khotib berada di mimbar, muadzin azan, itu lebih utama. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, sunnahnya apa ketika azan ini? Ya, qaulu hadza dzikri, ya, qaulu hadza dzikri ba'da syahadatain. Jadi disunahkan untuk mengucapkan zikir ketika muadzin mengumandangkan azan, saat syahadatain itu dikumandangkan. Syahadatain itu adalah asyhadu an la ilaha illallah,
yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dikumandangkan, ini ternyata ada zikir yang diperintahkan juga. Waktu yang lalu ketika kita mengkaji kitab dalam sebuah kitab Amalun Yasir wa Ajrun Kabir, ya, itu seolah-olah difahami juga setelah akhir azan. Tetapi di kitab ini, di kitab Al-Minahu Aliyah fi Bayani Sunnah Al-Yaumiyah yang disusun oleh Syekh Dr. Abdullah bin Hamad Al-Furaith, ya. Ini pelaksanaannya itu setelah syahadatain. Jadi setelah syahadatain asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita baca di dalam kitab ini. Yusannu ayyuqala ba'da ma yaqulul mu'adzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saniyah. Disunahkan untuk mengucapkan zikir setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saniyah, yang kedua. Jadi ketika adzan itu kan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maja fi hadis Sa'id radhiyallahu an, sebagaimana tertera di dalam hadis dari Sa'ad radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man qala yasma'ul muadzin, barang siapa yang ketika mendengarkan muadzin, ya, mendengarkan muadzin asyhadu an la ilaha illallah, ketika dua itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi selesai itu kemudian kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dina. Ketika itu mengucapkan itu, ghufira lahu dambahu, niscaya Allah akan lebur dosa-dosanya. Hadisnya di mana? Hadis diriwayatkan di hadis Muslim di nomor hadis 386. Jadi ini jarang juga diketahui hadis ini. Ternyata ada zikir pada saat azan. Jadi ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, kita disunahkan untuk zikir, bunyinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammad dan abdu wa rasuluh, ya, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dina. Monggo sareng-sareng Bu, Pak, niki diwaos bareng-bareng kersane apal engko terus diterapne. Nah, keutamaannya apa? Ketika kita membaca zikir ini setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, ghufira lahu dambuh, Allah akan lebur dosa-dosanya. Monggo sareng-sareng kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, disambung raditu billahi robba, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulan, wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dina, wa bil islami dina. Pun hafal Pak, Bu? Hafal? Hafal nggih? Dipun hafalaken. Lek pengin dosane awake dhewe engko dilebur karo Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti azan dikumandangkan, di samping kita dengarkan, kita ngikuti itu, ternyata setelah asyhadu anna
ya, itu kita tirukan asyhadu anna itu. Setelah itu ada zikir setelah muadzin asyhadu anna yang kedua, kita kemudian mengucapkan ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Artinya apa? Agar kita tahu asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, ya, kecuali Allah saja, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah, hambanya dan utusan Allah. Raditu billahi robba, aku ridho Allah itu sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku. Wa bi Muhammadin rasulan, dan aku ridho Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Wa bil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Orang yang mengucapkan zikir ketika azan, ketika didengarkan, ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammad ya dan Rasulullah, kemudian lantas berdoa atau berzikir mengikuti itu setelahnya, maka ghufira lahu dambuhu, Allah akan lebur dosa-dosanya. Ini di dalam hadis Muslim, hadisnya sahih. Pun monggo dipun apalaken. Ini sunah-sunah Nabi, jadi gampang. Tapi lek gak kita ini betul-betul istiqomah, wis lali. Padahal ini luar biasa ketika kita amalkan. Karena kita itu tempat salah dan dosa. Jadi karena banyak dosa, ya kudune kita diantaranya banyak istighfarnya, kemudian juga melakukan amalan-amalan yang bisa melebur dosa-dosa kita. Di antaranya adalah zikir saat azan, ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu monggo dipun ngapalaken. Nah, ini yang kedua. Jadi yang kedua, di samping tadi mengikuti sampai selesai, kemudian pada saat asyhadu anna ada zikir ini. Nah, kemudian yang ketiga, as-salatu 'alan nabi ba'dal azan. Shalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Jadi ternyata juga ada shalawat Nabi setelah azan. Hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ini nomornya 384. Wali hadisin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza sami'tum al-mu'adzina, apabila kamu mendengarkan muadzin, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Kemudian setelah selesai, summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku, salawat atas Nabi. Fa innahu man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat Nabi atau bersolawat atasku, solatan, satu solawat, sekali solawat, sallallahu alaihi biha asron, maka Allah akan bersolawat kepada orang tadi 10 kali. Artinya solawat Allah itu apa?
Sholawat Allah itu ya diantaranya mengampuninya, mengampuni dosa-dosanya, memberikan keberkahan, ya, merahmatinya. Itu adalah sholawat dari Allah kepada kita. Ketika kita mensholawatkan Nabi satu kali, maka Allah memberikan sholawat kepada kita adalah berapa kali, Pak, Bu? 10 kali. Jadi setelah selesai itu bersholawatlah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, summa salu ilal wasilah, ya. Kemudian mintalah wasilah, ya. Mintalah wasilah. Fa innaha manzilatan, ya, fa innaha manzilatun fil jannah, ya, la tambagi ila li abdi min ibadillah arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah khalat lahu syafa'ah. Maksudnya setelah itu adalah hendaklah kita setelah sholawat tadi hendaklah kita minta wasilah. Minta wasilahnya dengan apa? Dengan doa setelah selesai azan. Doa itu akan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sesungguhnya ya diantaranya adalah sholawat itu, ya, dan doa tadi bisa menjadikan suatu wasilah untuk mendapatkan surga, ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak bisa dicari, ya, atau didapatkan kecuali hanya untuk hamba di antara hamba-hamba Allah. Jadi wasilah ini tidak bisa didapatkan kecuali dari hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap agar menjadi anak, ya, maksudnya adalah Rasulullah bisa menjadi sebagai syafi' yang bisa memberikan syafaat. Faman sa'ala lil wasilah, barang siapa yang meminta kepadaku wasilah, wasilah meminta suatu pertolongan, khalat lahu syafa'ah, maka halal baginya untuk mendapatkan syafaat. Nah, oleh karena itu agar kita mendapatkan syafaat setelah sholawat tadi, kita berdoa. Doanya sebagaimana di dalam hadis yang berikutnya ini. Nah, kemudian sebelum yang keempat ini, wa afdalu anwa'is shalah, dan seutama-utama dari bermacam-macam sholawat itu yang utama adalah as-sholatu ibrahimiyah, sholawat ibrahimiyah, sholawat yang ada nama Nabi Ibrahim di situ. Di antaranya kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi menyebutkan nama Nabi Ibrahim di samping sholawat kepada Nabi, itu yang paling utama yang diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana dalam sholawat ketika kita atahiyat, di atahiyat awal maupun atahiyat akhir, terutama di tahiyat akhir itu ada sholawat Ibrahimiyah yang diteladankan oleh Nabi. Nah, sholawat itu yang lebih utama. Tetapi andaikan kita cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu pun sudah boleh. Tetapi yang utama adalah sholawat Ibrahimiyah, menyebutkan sholawat Nabi Muhammad dan
sholawat untuk Nabi Ibrahim itu lebih utama. Nah, sunnah yang keempat, qaulu du'ai al-warid ba'dal azan. Kemudian setelah itu berdoa, ya, berdoa sebagaimana yang urut yang datang dari Nabi setelah adzan. Setelah adzan itu Nabi mengajarkan seperti apa? Li hadisin Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang ketika mendengarkan nida adzan, maksudnya setelah selesai mendengarkan azan itu selesai, lantas berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'attah khalat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nomornya 614. Ya, jadi doanya Allahumma rabbati ta'watit tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'attah. Itu berdasarkan hadis di Bukhari, di sini catatannya. Di Muslim pun juga ada. Tetapi bagaimana ketika ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin? Ini berada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini dipertentangkan oleh ulama. Ulama hadis menyatakan hadis ini ada dhaif. Sebagian lagi mengangkat, wah ini hadisnya hasan. Makanya kalau ditarjih Muhammadiyah itu jelas sekali menggunakan hadis Muslim. Cukup yang digunakan hadis Muslim, tidak ada tambahannya tambahannya Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, karena itu masih diperselisihkan hadisnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa yang penting untuk kita lakukan, ya. Insyaallah dengan ini kita akan mendapatkan ampunan, mendapatkan pertolongan, ya. Di antaranya adalah kita akan dimasukkan ke surga. Kemudian yang kelima, ya, berkaitan dengan amalan-amalan di waktu fajar, ya, terutama berkaitan dengan azan tadi. Ad-du'a ba'dal azan sudah. Kemudian setelah itu adalah doa setelah adzani. Ad-du'a ba'dal adzani, berdoa setelah selesai azan. Artinya berdoa secara umum. Jadi di dalam hadis itu ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ad-du'a bainal adzani wal iqamah, ya. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Berdoa di antara adzan dan iqamah itu la yaruddu, tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Jadi nanti setelah selesai azan semua sudah kita lakukan, doa yang kita inginkan dalam urusan dunia, urusan akhirat, berdoalah. Mungkin berkaitan dengan yang ingin kita inginkan, hajat kita ini dikabulkan oleh Allah, agar kehidupan keluarga kita ini adalah sakinah mawaddah warahmah. Dalam kehidupan kita itu Allah cukupkan rezeki kita diberikan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak hanya diukur dari materi, banyaknya kekayaan kita, tetapi kebahagiaan itu diantaranya diukur dari ketentraman, ketenangan,
istiqomah dalam hati kita, nerimo pantun apa yang diberikan oleh Allah, bahagia, kita bisa berinfak, kita bisa segala yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah. Hati itu tenang, tentram, ya, bahagia, semua dimudahkan oleh Allah, ya. Ini adalah alamat tanda-tanda kebahagiaan. Ya, ini mudah-mudahan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kesimpulan mereview dari kajian kita pada malam hari ini, amalan-amalan sunnah ketika fajar, satu diantaranya adalah sunnahnya itu adalah mendengarkan, mengikuti azan muadzin, diikuti sampai selesai. Ketika nanti hayya 'alas shalah atau hayya 'al falah, dengan kita mengganti dengan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ketika muadzin itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua kita diperintahkan, disunahkan untuk zikir, sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikirnya apa? Zikirnya setelah selesai itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dina. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah selesai adzan itu sholawatlah. Setiap satu sholawat kita, Allah akan ganti sholawat 10 kali sholawat. Itu akan ditujukan kepada mereka yang bersolawat. Sholawatnya Allah kepada kita apa? Dalam bentuk ampunan, dalam bentuk rahmat, dalam bentuk keberkahan, taufik, dalam bentuk hidayah. Itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita, orang yang bersolawat. Yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi kalau ingin sempurna, lebih utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya sebagaimana di dalam doa tasyahud akhir sholawat Ibrahimiyah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dengan cara berdoa selesai azan. Doanya apa? Allahumma rabbati da'watit tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudan alladzi wa'attah. Itu doanya yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis Bukhari dan di dalam hadis Muslim. Nah, siapa yang berdoa dengan doa itu, maka halal baginya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Yang terakhir, yang kelima adalah setelah selesai itu manfaatkan untuk berdoa secara umum. Karena doa di antara azan dan iqamah itu adalah doa yang sangat manjur, tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi manfaatkan untuk berdoa. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini, yakni adalah kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih, ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini tadi berkaitan dengan masalah sunnah-sunnah berkaitan dengan waktu fajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.